Kalian beli HP ini masih pusingin Antutu. Banding-bandingin Antutu nggak nyampe 2 juta kalian tukar. Itu sebenarnya udah aneh ya kalau menurut gua. Dan ya, gua mau jelasin kalau gua udah pakai HP ini hampir 2 minggu nih. iQ Neo 10 yang itu tidak seperti yang kalian kira. Antutu itu hanya angka. Kalau kalian pakai itu udah beda banget kenyamanannya. Dan selama gua pakai 2 minggu, gua puas banget sih karena ini benar-benar ngegantiin HP gua S22 Ultra ya. Jadi mungkin nggak perlu panjang lebar kalau menurut kalian apakah ini video worth it ditonton. Ya worth it karena ini handphone bagus banget menurut gua di harganya yang sangat menggoda. Bahkan ini menurut gua lebih mending dibanding Poco F7 Pro. Gak usah panjang lebar, gua Kelvin dari Tektoki dan ini adalah review dari iQ Neo 10. Untuk layarnya dia pakai AMOLED 6,78 inch 144 Hz, punya PWM dimming 4320 Hz ya. Dan layarnya itu 20:9, dia punya screen body to ratio-nya 89,3% yang bikin dia punya bezel tipis. Lalu PPI-nya dia ada di 453 nih. Memang selama gue pakai ini memang layarnya tajam banget. Pengalaman gue pakai handphone ini layarnya udah pekat banget dan dia juga udah punya HDR ya pastinya. Dan nggak perlu khawatir kalau buat nonton dia udah punya L1 ya, jadi udah bisa Full HD. Selain itu untuk main game-game tertentu scrolling juga ada smooth banget karena dia udah bisa sampai 144 Hz. Walaupun kebanyakan aplikasi cuma bisa sampai 120 Hz saja ini, jadi 144 ini sangat-sangat jarang nggak bisa kepake. Dan karena layar udah AMOLED, dia udah support ini fingerprint display ya, yang response type-nya ya udah nggak usah diraguin ya, pasti udah bagus, udah kencang. Lalu untuk chipsetnya dia pakai Snapdragon 8 Gen 4 ya, yang pertama ada di Indonesia nih. Lalu dia juga punya dual chip nih, katanya iQ Supercomputing Chip Q1 yang sebenarnya gunanya untuk lebih ke visual ya. Dan kalau GPU dia pakai Adreno 825. Secara performa sebenarnya hampir mirip dengan Snapdragon 8 Gen 3 ya. Jadi ini kayak sub premiumnya yang lebih murah aja sebenarnya. Nah, masalah terjadi adalah ketika iQ overclaim ini bisa sampai 2,4 jutaan tutunya. Padahal selama gue coba nggak bisa. Ini cuma bisa mungkin 2 jutaan, ada yang dapat 2 juta, tapi kalau gue 1.980.000-an ya. Walaupun Antutu segini performanya tetap kenceng ya. Yang nanti kita akan bahas di performa gaming. Nah, untuk storage-nya dia ada 3 varian yang gue pakai di sini, yang 12 GB sama 256 GB ya. Gue tidak menyarankan kalian untuk ngambil yang 8 GB dan 128 karena storage-nya terlalu kecil dan RAM-nya terlalu kecil ya. Jadi minimal ambil yang 12 256 atau yang 16 512 GB ya. Untuk RAM-nya udah LPDDR5X dan dia juga storage-nya udah UFS 4.0 ya. Yang kombinasi ini udah pasti bikin handphonenya responsif banget. Dia nggak punya external SD card, jadi kalian nggak bisa tambah lagi. Nah, untuk RAM-nya kayak biasa ya, dia ada extended RAM yang kalian bisa tambahin sendiri. Nah, untuk ukuran bodinya dia di 163,7 mm, 75,3 mm dan ketebalannya di 8,1 mm. Walaupun bodinya terlihat lebih gede, tapi ini mengingat baterainya 7000 mAh, ini udah cukup tipis nih sebenarnya. Nah, untuk desainnya dia udah pakai namanya porthole modul ya, yang bodi belakangnya itu agak melengkung nih sekitar samping-sampingnya dan warnanya lebih ke, nggak tahu ya, kalau oranye ini kayak api membara buat gua. Lalu untuk warnanya sendiri dia ada, selain dari oranye itu dia ada warna hitam ya. Nah, untuk bahan bodinya juga dia polikarbonat ya, bahkan dia belum kaca nih, kayak ini buat motong kos sih. Walaupun begitu dia udah punya IP65 nih, jadi udah tahan debu sama air hujan ya. Selain dari itu juga HP ini udah punya standar militer nih, yang bikin kalian gak perlu khawatir kalau dia jatuh. Untuk beratnya sendiri ada di 210 gram nih, dan kalau pakai casing dia jadi 229 gram. Nah, untuk konektivitas dia juga udah cukup lengkap nih, udah 5G dual SIM, Wi-Fi 7, NFC, USB-C OTG, dan untuk sensor-sensor udah cukup lengkap ya, gyronya udah hardware, proximity, magnetometer, barometer, dan lain-lain. Nah, untuk Bluetooth-nya udah 5,4 dan kodeknya udah lumayan banyak ya, dan kalian bisa lihat sendiri nih listnya. Nah, untuk NFC-nya kalian bisa nambah akses card nih, kalau gue belum bisa coba ya karena gue nggak ada. Selain dari itu dia bisa buat payment ya, yang sebenarnya gue juga belum pernah pakai nih karena gue nggak tahu pakainya di mana. Mungkin kalau kalian tahu bisa tinggalin di komentar ya. Nah, di modul kamera ini ada AR blaster ya, jadi untuk urusan konektivitas dia udah cukup lengkap ya. Nah, untuk baterainya udah badak banget nih, 7000 mAh, 120 watt flash charge yang 30 menitnya udah full dari 20%. Selain itu dia punya reverse wire charging dan punya bypass charging ya, yang bikin kalian main game itu lebih enak nantinya. Untuk screen time-nya kalian bisa lihat sendiri ya, kalau ini udah awet banget. Nah, untuk YouTube playback gue coba 30 menit, dia cuma berkurang 3% aja. Kalau HSR main 30 menit, berkurang 7%. Nah, kamera depannya dia 32 megapiksel, aperture 245, fix focus, bisa sampai 4K 60 fps ya. Nah, untuk kamera belakangnya dia 50 megapiksel, pakai Sony IMX882, aperture 18, autofocus udah OIS, bisa sampai 4K 60 fps ya. Untuk wide angle-nya 8 megapiksel, aperture-nya 2,2, dan rekamnya bisa sampai 1083
30 fps ya. Untuk mode kameranya sebenarnya udah cukup lengkap nih, sama setting-settingannya kalian bisa setting di atas ya. Soalnya kita lihat hasil kameranya, untuk hasil kamera main kameranya menurut gue ini bagus banget. Ini gue nggak nyangka lumayan oke. Tapi kalau udah ultra wide nya kadang dia bisa menguning ya. Selain itu untuk kamera selfie-nya ya menurut gue standar aja sih, yang kalian bisa lihat aja sendiri. Oke, ini perekaman kamera belakang di 1080 60 fps. Ini lumayan stabil sih, nggak ada kedut-kedut nih kalau di mata gua. Untuk warnanya kayaknya dia lebih kontras sih dibanding saya. Ini hijaunya hijau banget soalnya. Habis ini gua bakal switch ke 4K 60 ya. Oke, dan ini kalau di 4K 60 fps ya. Kira-kira dia kayak gini. Masih cukup stabil, buat detail juga kelihatannya oke sih. Awan masih kelihatan juga ya, dynamic range-nya. Untuk warna ya, warnanya kayak lebih kontras sedikit sih, nggak terlalu jauh lah, kira-kira gitu. Nah, ini kalau videonya di ultra wide ya, jadi ultra wide itu cuma bisa di 30 fps nih. Jadi barusan gue coba cek, ternyata kalau 60 fps dia nggak bisa di ultra wide. Kira-kira kayak gini contoh perekamannya di ultra wide ya. Masih bagus ini kameranya menurut gua. Ini gue coba lagi di 1080 60 fps, bisa dilihat awannya jelas. Warnanya di sini oke sih, tapi entah kenapa pas tadi gue lihat yang di perekaman sebelumnya kayak lebih hijau ya. Tapi sini normal aja ya. Ini gue pakai satu tangan ya rekamnya. Coba gue lari. Ya, kalau lari masih stabil. Ini kalau perekaman kamera depan di 1080 60 fps ya. Ya kayak gini kira-kira. Ini dia kayaknya nggak ada stabilizernya harusnya, soalnya lumayan geter sih. Gini. Dan ini kalau 4K di 60 ya, sama agak geter juga. Tapi untuk warna detail masih oke sih, ini untuk HP 6 jutaan bagus ya. Kira-kira gitu. Ini gue coba lagi kalau lagi panas terik. Dynamic range-nya masih oke sih, ini bagus. Jadi belakangnya masih biru ya, kelihatan ya langitnya. Oke, jadi ini contoh perekaman 1080p 60 fps di malam hari ya. Ini pakai main kameranya. Ini nggak terlalu terang sih, tapi kayaknya noise-nya termasuk nggak terlalu banyak sih. Jadi ini cukup oke ya. Setidaknya di mata gua terlihatnya begitu ya. Ini contoh perekaman malam hari 1080 60 fps ya. Ini anti shake nyala nih. Kira kayak gini. Warnanya ini jauh jadi lebih cerah banget ya, entah kenapa dibanding dilihat aslinya. Dan ini kalau 4K 60 fps nih. Ya, ini harusnya 60 juga. Untuk kalau langitnya emang nggak ada awan sih. Tapi dia nggak getar juga ya. Kayak ini anti shake nyala nih. Dan ini kalau 4K 60 fps kira-kira begini. Noise-nya ini detailnya udah mulai hilang sih di bagian gelap-gelap ini ya. Udah mulai banyak noise kalau 4K. Kira-kira dia kayak gini. Nah, ini kalau contoh ultra wide di 30 fps ya di malam hari. Karena ultra wide nggak bisa 60, sama kayak yang gue bilang di pas siang ya. Kira-kira kayak gini ya sekilas.
Oke, ini contoh perekaman kamera depan 1080 60 fps. Ini muka gue lagi nggak kena cahaya sih, jadi memang gelap ya. Dan noise-nya, ini kamera depannya kalau udah malam udah kurang oke sih. Ini agak gelap ya. Nah ini kalau agak terang dikit nih, kira-kira kayak gini. Dan ini kalau kamera depannya 1080 60 fps ya. Cuma mukanya kayaknya jadi halus banget ya. Ini kena beautify banget. Parah ini. Kira-kira dia kayak gini. Dan ini kalau 4K 60 kamera depannya ya. Kamera depan memang nggak ada stabilizer ya, jadi lumayan geter. Ini noise-nya udah banyak banget sih di belakang. Ya untuk kamera depannya kalau menurut gue sih B aja sih, dari mau siang ataupun malam. Dan ini kalau 4K 60 nih, jadi kamera depannya bisa 4K 60 juga ya. Kira-kira kayak gini. Temen noise-nya udah lumayan banyak sih nih kalau udah kurang cahaya. Dan ya, beautify-nya kenceng banget. Nah untuk bagian speakernya di bagian bawah sama di bagian atas nih, jadi dia ada dua speakernya. Menurut gue juga udah lumayan oke lah ya suaranya. Dan berikut contoh suaranya. Oke, untuk gaming, sebelum itu gue bakal jelasin ada game toolsnya nih yang lumayan banyak di sini. Ada 4 game vibration, esport mode, game super resolution buat tingkatin resolutionnya, visual enhancement, sound effect, banyak banget. Yang paling oke sebenarnya di sini adalah di game frame interpolation ya, yang bisa bikin FPS-nya di atas 60 nih untuk game-game tertentu. Bahkan dia bisa sampai 144 kalau bisa. Lalu ada game sound effect yang kalian bisa ganti sound effect-nya, dan ada game visual enhancement nih yang bisa kalian nyesuaiin buat di mata kalian tuh enaknya warnanya kayak gimana. Lalu ada bypass charging, kalau kalian sambil main sambil charging juga oke nih, bisa sambil nyalain bypass chargingnya. Di sini juga dia ada modenya, ada baterai saver, balance, sama ada monster ya. Monster ini udah paling kencang pastinya. Lalu di sini juga dia ada settingan buat naikin top sampling rate-nya nih di bawah, jadi dari normal jadi high ya. Selain itu dia punya sistem pendingin 7K Ultra VC yang katanya ini bisa bikin adem terus ya, yang nanti kita akan buktikan di hasil suhu setelah 30 menit main. Dan berikut contoh hasil gamingnya ya. Kali ini gua nggak bakal komentar dan kalian bisa nikmatin aja.
Oke, jadi ini gue udah main HSR selama 30 menit ya, lebih malah. Dan kalau kita lihat suhunya, bisa dilihat di layar sekitar 34 sih. Ini main setengah jam, cukup adem sih, bisa dibilang. Waktu itu gue juga main pas di naik PJ juga lumayan adem ya. Karena gue pakai casing pun juga nggak sampai kayak anget aja ya, nggak sampai panas. Dan kalau di bagian belakangnya, ini di bagian deket kamera nih, di frame, luar frame kamera, terus kalau di frame kamera juga cuman 30-an ya, bisa dilihat. Jadi menurut gue ini HP ada banget sih, coolingnya emang bukan cuman gimmick. Jadi ini HP mantap ya. Nah, untuk OS sendiri dia pakai Phantom OS 15 ya, yang sebenarnya udah lumayan clean sih menurut gua. Walaupun dia memang kadang beberapa kali ada iklan ya di apps bawaannya, tapi ini harusnya bisa dimatiin sih. Lalu fitur tambahan lainnya kayak dia bisa enhance display effect nih, jadi visual enhancement, dan juga dia bisa MMMC ya, yang bikin ini interpolasi kalau kalian lagi nonton nih, frame rate-nya bisa meningkat. Lalu kayak fitur AI normalnya kayak Google juga ada, ini juga bisa AI photo enhance. Selain itu juga bisa smart deleting nih, jadi kita bisa hapus, dan kebetulan gua kayaknya delete-nya nggak bener ya ini. Nah, untuk paket penjualannya dia udah dapat unit handphonenya yang udah dipasang anti gores nih, jadi udah mantep ya. Dapat charger juga 120 watt udah include di dalamnya, dan terakhir dapat casingnya. Selain itu juga ada SIM ejector juga sih di dalamnya. Nah, untuk harganya gue langsung kasih listnya aja, tapi gue tidak menyarankan kalian mengambil yang 8 GB RAM ya. Jadi ambil yang 12 GB RAM. Oke, jadi itu kira-kira review dari iQ Neo 10 ya. Secara promo mantap ya, apalagi dia pakai Snapdragon 8 Gen 4 pertama yang ada di Indonesia, yang performanya menurutku juga nggak kaleng-kaleng nih. Selama gue pakai juga puas, liquid coolingnya juga bukan sekedar gimmick ya. Jadi selama gue pakai di TJ pun ini adem banget, karena selama ini gue sering banget pakai HP ini buat main jadinya. Dan ini baterainya juga gede banget, 7000. Ngecharge-nya udah 120 watt, yang 30 menitnya udah penuh. Jadi kalian nggak perlu pusing sih kalau udah pakai handphone ini. Kameranya juga masih bagus di main kamera aja ya, tapi ya kalau selain dari itu agak kurang lah kalau menurut gua. Jadi segitu aja review dari iQ Neo 10 yang menurut gua ini mantap banget, dan kalian boleh banget gas handphone ini ya kalau kalian punya dananya. Dan tapi gua saranin buat kalian ngambil yang RAM-nya yang 12 GB aja ya, jangan yang 8. Jadi sekian video review dari iQ Neo 10. Kalau kalian suka jangan lupa like. Kalau kalian nggak suka boleh dislike, dan subscribe channel ini buat support channel ini selalu ya. Gue Kelvin dari Tetugi. Bye. Mantap kan?